Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara kita membuat kolom pada aplikasi Microsoft Word. Seperti yang terlihat di tampilan layar, nanti kita buatkan kolom seperti ini, kolom-kolom tampilan seperti di koran. Sebelumnya klik tombol subscribe untuk berlangganan channel ini secara gratis. Pertama, di sini tampilannya akan seperti ini. Di sini ada pengaturan tentang drop cap, tentang penyisipan gambar dan lain-lain. Baik, kita mulai saja. Pertama, kita siapkan halaman kosong seperti ini, tampilan awal dari Microsoft Word. Pengaturan pada kolom bisa kita lakukan sebelum menuliskan teks atau sesudah menuliskan teks. Ini yang kita lakukan sebelum pengaturan. Nanti kita akan bermain pada menu home, menu insert, dan menu page layout. Ini beberapa yang akan kita gunakan fungsi-fungsi untuk membuat sebuah kolom dan pengaturan-pengaturan lainnya. Kita tuliskan teksnya langsung, atau di sini saya sudah siapkan teks yang sudah saya copy dan pastekan pada halaman Microsoft Word. Bisa kita lakukan pengaturan tentang jenis hurufnya pada judul dokumen kita nanti. Di sini juga ada warna arsiran pada sebuah teks. Terlihat pada paragraf teks di sini ada warna arsiran yang lebih gelap. Bisa kita sesuaikan warnanya. Pengaturannya pada tab home di grup paragraf disebut dengan shading. Kita coba-coba dalam pemilihan warna. Kalau kita sudah pas, kita gunakan warna. Kita pilih seluruh teksnya dengan Ctrl dan A. Tekan tombol Ctrl dan A untuk memilih seluruh teks. Kemudian kita masuk ke tab menu home. Pada bagian shading, kita bisa tentukan warna arsiran shadingnya. Di sini kita gunakan warna agak terang. Disarankan menggunakan warna yang agak terang agar teksnya bisa lebih terlihat. Di tab menu layout, di sini ada pilihan margin, orientasi, size, dan kolom. Kita pastikan orientasi kertasnya menggunakan orientasi landscape agar posisi lebih luas secara horizontal. Untuk portrait itu untuk posisi teks yang vertikal. Jadi kita pilih landscape. Tampilan lembar kerjanya akan terlihat memanjang. Untuk margin, kita gunakan margin row agar posisi margin itu lebih luas pada bagian area kerjanya. Dia memposisikan top, left, dan right-nya lebih sempit. Oke, kembali lagi ke dokumen. Pengaturan selanjutnya, setelah marginnya sudah kita atur, landscape-nya juga sudah kita tentukan. Untuk memilih kolom mana yang akan diterapkan pada teks, kita harus pilih dulu kolomnya atau teksnya. Ya, kalau kita pilih sebagian, nanti kolomnya akan diterapkan pada bagian teks terpilih saja. Seperti ini, nanti diterapkan pada bagian terpilih saja. Jadi kali ini saya akan pilih semua
agar diterapkan pada seluruh teks yang ada di dokumen kita. Kita masuk ke menu. Sebelumnya kita blok dulu sekali lagi, Ctrl dan huruf A untuk memblok semua. Kita masuk ke menu layout. Di sini ada pilihan 1, 2, 3 left and right. 1 untuk 1 kolom, 2 untuk 2 kolom, 3 untuk 3 kolom. Left dan right ini untuk posisi kolom yang dibagi menjadi 2 dan posisi leftnya lebih sempit ketimbang right. Jadi ada kolom. Saya sarankan kita masuk ke morph kolom untuk pengaturan lebih jelas lagi. Ini kotak dialog morph kolom seperti ini. Yang bagian atas present ini untuk membagi lembar kita menjadi beberapa bagian atau beberapa kolom. Di sini ada batasan 3, walaupun nanti bisa kita tambahkan lagi kolomnya lebih dari 3. Untuk line between memberikan garis batasan di antara kolom. Jadi kalau kita kasih line between nanti akan ada garis yang membatasi antar kolom. Ini tampilan lebih jelas tentang kotak dialog kolom, pengaturan line between-nya, pengaturan width antar kolom juga bisa kita tentukan, tapi kita pakai default aja agar terbagi sama rata antar kolomnya. Bisa kita tambahkan kolomnya lebih dari 3. Contohkan di sini ada tadi 6. Kita pakai yang 3 saja dan gunakan aktifkan line between-nya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi kolom atau dokumen kita sudah terbagi menjadi 3 dalam satu area lembar kerja atau satu kertas. Dan di sini juga terlihat ada garis pemisah antar kolomnya. Kan tadi kita aktifkan line between. Untuk pembuatan drop cap agar pada paragraf pertama di sini huruf K-nya lebih besar, jangan kita gunakan font size. Kalau kita gunakan font size seperti ini, saya tekan Ctrl dan kurung kurama untuk membesarkan huruf. K-nya terlihat lebih besar tapi kurang proporsional terhadap paragraf. Saya sarankan untuk lebih bagus kita gunakan drop tab, ada pada menu insert. Kita masuk ke menu insert. Sebelumnya harus dipilih dulu huruf awal dari sebuah paragraf. Kita pilih model-model drop cap-nya. Drop cap caption untuk melihat kotak dialog. Kita pilih model drop cap. Di sini ada drop cap draw font. Ada pilihan yang nomor kedua ini. Jenis hurufnya pun bisa kita sesuaikan, jadi tidak mesti sama dengan jenis huruf yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, ini tampilan huruf awal setiap atau paragraf pertama. Huruf K-nya terlihat lebih besar dengan lebih proporsional, berada di tengah atau di antara paragraf. Selanjutnya, untuk menyisipkan gambar pada dokumen kita agar berita terlihat lebih menarik atau materi lebih menarik, kita masukkan gambar dengan klik menu insert.
dipilih picture. Nanti kita akan dibawa ke kotak dialog di mana file-file kita tersimpan. Saya cari dulu gambar yang sesuai. Tadi saya sudah siapkan gambar untuk sejarah komputer. Kita pilih di folder tempat penyimpanan. Di sini ada file JPEG sejarah komputer. Nanti akan diterapkan di antara paragraf yang tadi aktif. Ini kursor yang aktif itu dia akan diletakkan gambar yang kita masukkan dari file yang tersimpan di komputer kita. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channelnya agar saya bisa memberikan materi-materi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.